Bak bangkai ditutupi busuknya tercium juga. 10 tahun dipendam sendiri, Angelina Sondak bongkar bobroknya dunia politik. Aku tidak mau dikorbankan sendiri. Di awal-awal tahun pertama, kedua gitu, sampai ada ucapan bahwa I'm not Jesus gitu. I don't want to sacrifice for all of it gitu ya. Artinya talking about single fighter kan. Karena kan korupsi di mana-mana nggak mungkin single fighter. Yang sudah baik kita pertahankan, yang belum baik kita perbaiki. Orang kalau nggak sabar dapat vonis sekian lama, mungkin juga sudah melakukan hal-hal yang negatif gitu. Aku ingin orang melihat pelajaran dari aku masuk ke dalam penjara yang benar-benar penjara. Penjara yang benar-benar penjara adalah ketika kita nggak punya power dan kita nggak punya duit. Dengan pengalamannya Mbak Enji itu selama sekian hampir 10 tahun di dalam lapas itu bisa jadi panduan ya bagi teman-teman artis khususnya yang berkecimpung di dunia politik. Angelina Sondak tampil perdana di layar kaca usai 10 tahun mendekam di penjara. Kita ketahui bersama bahwa Angelina Sondak tersandung kasus penggelapan dana Wisma Atlet Hambalang. Sudah membayar kesalahannya dengan hukuman 10 tahun penjara, Angelina Sondak masih dihantui bayangan kesalahannya di masa lalu. Angelina Sondak yang saat itu sebagai wakil anggota DPR mengaku sangat trauma kembali menjadi politisi. Hal itu disampaikannya dalam acara talk show Rosi yang dipadu oleh Rosiana Silalahi dalam episode Angelina Sondak, Saya Takut. Dalam momen tersebut, Angelina Sondak tak kuasa membendung tangis air matanya. Awalnya, Ibunda Keanu Masaid ini ditanya oleh host Rosiana Silalahi, apa yang membuat dirinya baru 3-4 tahun sadar apa yang dilakukannya salah. Karena saya masih ingin berjuang agar supaya hakim, karena aku sedang mengajukan banding, kasasi, PK, atau peninjauan kembali untuk percaya. Tapi itu hasilnya tidak sesuai, ya sudah, demikian ujar Angie. Dengan berderai air mata, Angelina Sondak mengungkapkan penyesalannya yang dilakukan 10 tahun terakhir. Angie sendiri mengaku telah memakan uang korupsi proyek Wisma Atlet Palembang tahun 2012 saat ia menjabat menjadi anggota DPR. Merefleksikan diri, betul aku korupsi iya karena aku menerima. Karena menurut aku ngomongin 10 tahun terakhirlah seperti dalam persidangan, aku menunjukkan kartu aku memang menerima. Demikian beber Angelina. Angelina Sondak mengaku jika tindak korupsi tidak hanya dilakukan sendirian, melainkan ada sejumlah pihak yang terkait. Tapi ini terlalu subjektif. Aku kan tidak melakukan korupsi sendirian dan di awal tahun kedua sampai ada ucapan bahwa aku bukan Yesus, aku tidak mau dikorbankan sendirian. Angie menyayangkan keputusan pengadilan yang menjatuhkannya hukuman kurung penjara 10 tahun. Setelah 3 tahun pertama menyerah dengan keadaan, Angie mengaku sulit menaruh kepercayaan orang kepada dirinya. Ketika aku bebas dan tidak ada orang yang percaya, aku maklumi. Mudah-mudahan seperjalanannya waktu dengan aku menjadi aku sekarang, demikian ungkapnya. Mantan politisi Partai Demokrat ini menyadari kesalahannya di masa lalu membuatnya sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kendati begitu, Angie berharap dapat menunjukkan pembelajaran yang ia dapat selama berada di balik jeruji besi. Insya Allah aku berdoa diberikan kesempatan, aku tidak ingin bicara banyak, aku hanya ingin menunjukkan Aku ingin orang melihat pelajaran dari aku masuk dalam penjara yang sebenar penjara. Demikian ungkap Angie. Menurutnya, selama dalam penjara ia mengaku tidak memiliki kekuatan, namun Angie terus meyakini kejadian tersebut merupakan pelajaran hidup yang mampu ia lewati. Penjara yang benar-benar penjara adalah yang nggak punya power, nggak punya duit, and then welcome to the jungle. Aku yakin itu semua diperjalankan untuk saya. Demikian ungkap Angie. Kini Angelina Sondak hanya ingin kebenaran kasus itu terungkap tanpa ia harus menyebut apapun lagi. Satu yang diharapkan oleh Angie hanya kepercayaan dari putranya, Keanu. Angelina Sondak memiliki alasan tersendiri ketika memutuskan untuk tidak membongkar dalam kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Keselamatan sang anak, Keanu Masaid, rupanya menjadi alasan dibalik keputusan tersebut. Bahkan Angelina Sondak rela disebut penakut karena ogah membongkar aktor utama kasus mega korupsi yang dulu membuat heboh satu Indonesia. Pengakuan Angelina Sondak itu disampaikan ketika dirinya menjadi narasumber di acara Rosi yang tayang di Kompas TV pada Kamis 31
Maret 2022. Saya takut, saya masih berpikir Keanu harus selamat dan Keanu saya bilang penakut. Saya terima. Karena saya lebih mau lihat Keanu tumbuh besar normal tanpa ketakutan juga. Demikian tutur Angie. Mendengar jawaban Angelina Sondak, lantas Rossi mencoba mengkonfirmasi apakah balasan apabila mantan istri mendiang Ajima Said itu membongkar dalam korupsi Hambalang adalah keselamatan nyawa Keanu. Kalau kamu mengatakan the big actor di belakang mega korupsi Hambalang itu harga bayarannya adalah keselamatan Keanu. Demikian tanya Rosiana Silalahi. Angelina Sondak sendiri tak menjawab secara gamblang. Dia hanya mengatakan dirinya kala itu mengalami ketakutan yang begitu besar dari dalam dirinya. Selain itu, Angelina Sondak menyebut bahwa pada intinya tindakan korupsi tak mungkin bisa dilakukan seorang diri. Apalagi dirinya saat itu bukanlah seseorang yang memiliki jabatan cukup mentereng. Saat terjerat kasus, Angie masih menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat sekaligus anggota Badan Anggaran DPR. Rossi lantas menanyakan kembali, bukankah jika saja Angelina Sondak berani membongkar dalam kasus Hambalang adalah suatu bentuk perjuangan untuk suatu kebenaran. Namun rupanya Angelina Sondak sudah putus asa terhadap kebenaran. Angelina Sondak seolah trauma akan dirinya yang sudah banyak ditinggalkan oleh orang tercintanya. Seperti diketahui, sebelum dia terjerat kasus korupsi, sang suami Ajima Said belum lama meninggal dunia. Karena itu dia tak mau putra semata wayangnya juga akan meninggalkannya. Saya single parent, kakakku juga meninggal karena pada kenyataannya saya menjalani ini sendirian dan aku takut. Keanu segalanya bagi saya, aku hanya punya dia, demikian ujar Angie. Angelina Sondak menuturkan saat paling menyakitkan selama hidupnya. Hal itu ketika putra semata wayangnya, Keanu Said mungkin tak percaya dengan apa yang sebenarnya menimpa dalam kasus korupsi. Mungkin Keanu juga gak percaya dan itu hal menyakitkan bagi saya, tapi saya berharap suatu hari nanti kebenaran akan terungkap. Mudah-mudahan kalau masih ada, demikian kata Angie. Bagi mantan putri Indonesia itu yang terpenting saat ini ialah dia bisa mendapatkan kepercayaan dari Keanu. Ia sudah tak peduli akan omongan dari pihak luar yang seakan membencinya atas apa yang telah diperbuat.